Baik Bapak Ibu, tibalah masanya kita akan membahas TOK PPPG Bahasa Inggris yang bagian ketiga, di mana sebelumnya saya sudah membahas soal bagian 1 dan 2, dari soal 1 sampai 15 di bagian pertama, kemudian 16 sampai 25 di bagian kedua. Nah, di bagian ketiga ini saya akan membahas soal dari nomor 26 sampai 35. Kita masuk di soal nomor 26 Bapak Ibu, bagaimana merancang pembelajaran teks fungsional pendek ya. Nah, di situ disebutkan seorang guru bahasa Inggris di Papua merencanakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran tentang teks fungsional pendek, di mana menggabungkan aktivitas membaca dan melihat. Dia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan beragam semua siswa. Nah, untuk memastikan pelajaran efektif dan menarik, dia perlu mempertimbangkan karakteristik siswa dan merancang pelajaran yang sesuai ya Bapak Ibu. Nah, apa pilihan terbaik yang bisa dilakukan untuk mempelajarkan teks fungsional pendek ini Bapak Ibu? Nah, bisa kita pilih dari pilihan ini, jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu. Nah, ini tidak memodifikasi teks untuk semua menggunakan satu penilaiannya Bapak Ibu. Yang A ini tidak tepat karena untuk satu siswa, satu untuk semua ini tidak tepat untuk dibaca dan dilihat. Nah, ini belum tepat Bapak Ibu. Kemudian yang B menawarkan berbagai bahan membaca, menawarkan berbagai bahan membaca dan melihat yang mewakili berbagai budaya, perspektif, dan kemampuan. Nah, ini jelas benar dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang C, Bapak Ibu, mengimplementasikan pendekatan instruksional tradisional yang mengasumsikan semua siswa belajar dengan cara yang sama. Nah, maka jelas salah. Mengasumsikan semua siswa belajar dengan cara yang sama ini tidak tepat, Bapak Ibu. Yang D ini cocok, di mana nilai siswa hanya menilai siswa berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami makna harfiah dari teks fungsional pendek. Jadi penilaiannya sudah cocok dengan apa yang diinginkan di atas. Kemudian yang E, menggabungkan prinsip universal design for learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat diakses dan menarik bagi semua siswa. Nah, ini jelas benar Bapak Ibu, UDL ini membantu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran. Jadi jawabannya adalah B, D, dan E. Kemudian nomor 27. Nomor 27 ini menyusun pembelajaran teks recon, di mana di situ Miss Lani berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dalam kelas dan mendengarkan dan berbicara teks recon. Kemudian dia menyadari perlunya menyusun pelajaran dan aktivitas yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam ya Bapak Ibu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas belajar, hambatan bahasa, dan perbedaan budaya. Nah, untuk mengefektifkan pembelajaran, bagaimana beliau mengorganisir mempelajarkan teks instruksi ini, recon, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diprioritaskan, yang harus dilakukannya. Maka Miss Lani ini Bapak Ibu tentunya kalau kita lihat yang A, mengimplementasikan rencana pelajaran yang kaku dengan kecepatan tetap dan fleksibilitas terbatas. Nah, maka ini jelas keliru Bapak Ibu, karena rencana pembelajaran yang kaku itu tidak akan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian yang B, menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman siswa dan mengidentifikasi area yang perlu dibantu. Sebenarnya beragam metode ini penting, bisa saja Bapak Ibu, tapi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam ini, untuk inklusifnya belum dapat Bapak Ibu. Yang C, memberikan siswa kesempatan untuk berbagi pengalaman recon pribadi mereka, membangun pemahaman budaya dan empati juga belum. Untuk
inklusivitas. Jadi keterlibatannya sudah dapat tapi untuk inklusifnya belum dapat Bapak Ibu. Kemudian berbagai gaya belajar juga belum. Nah, jadi yang tepat itu adalah menggunakan strategi pengajaran yang berbeda seperti scaffolding, visual, dan manipulatif. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam siswa. Maka ini yang paling benar Bapak Ibu karena strategi diferensiasi ini sangat penting untuk mendukung semua siswa. Maka yang E ini jelas salah juga bergantung pada instruksi yang dipimpin guru dan penjelasan langsung. Ini tentunya membatasi keterlibatan dan partisipasi aktif siswa. Ini jelas tidak mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jadi jawabannya yang D Bapak Ibu. Nomor 28 yaitu menyusun strategi materi pelajaran teks diskusi. Nah, Miss Lia mengajar siswa SMA dengan berbagai tingkat kemampuan berbahasa dan latar belakang budaya. Dia ingin merancang pelajaran tentang teks diskusi yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pandangan mereka secara efektif. Nah, maka Miss Lia ini harus mengajarkan materi tentang bagaimana mengakomodir semua yang ada, terutama perbedaan atau karakteristik siswa yang beragam ini Bapak Ibu. Nah, struktur apa yang harus dilakukan? Di mana Miss Lia ini mengajar di kelas menggunakan listening dan speaking. Ya, kemampuan berbahasa. Nah, apa yang harus Miss Lia lakukan? Ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan teks diskusi yang sederhanakan dengan bantuan visual untuk siswa yang kemampuan rendah. Nah, jelas ini benar. Karena apa? Karena membantu siswa dengan kemampuan bahasa yang lebih rendah untuk memahami materi itu lebih baik. Kemudian yang kedua, menggabungkan topik yang relevan secara budaya yang beresonansi dengan latar belakang siswa. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Mengingat topik yang relevan itu akan meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian yang C, menugaskan teks kompleks yang sama kepada semua siswa terlepas dari kemampuan mereka. Nah, ini jelas salah karena tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa. Kemudian yang D, hanya fokus pada teks diskusi tertulis tanpa komponen lisan juga salah karena mengabaikan aspek penting dari pembelajaran berbicara. Nah, kemudian yang E juga benar Bapak Ibu, di mana yang E ini adalah menyediakan dorongan diskusi dan starter kalimat untuk membimbing respon siswa. Nah, kalimat formulanya untuk membimbing respon siswa. Jadi ini membantu siswa dalam menyusun jawaban mereka. Maka jawaban yang benar adalah A, B, dan E, Bapak Ibu. Kemudian nomor 29, mengajarkan penulisan deskriptif secara multisensori. Nah, di sini Mr. Karno berniat menciptakan pelajaran penulisan deskriptif multisensori untuk kelasnya yang beragam. Jadi siswa menganalisis lingkungan yang kontras menggunakan video dan grafik. Nah, mereka berlatih penulisan deskriptif dengan menulis ulang bagian puisi dan membuat teks deskriptif kolaboratif berdasarkan skenario. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan Mr. Karno untuk pilihan jawaban ini Bapak Ibu? Pilihannya bisa lebih dari satu. Maka yang pertama kita lihat yang A, memberikan setiap siswa tugas penulisan dan presentasi yang seragam. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, maka ini bukan jawaban yang benar. Yang B, melibatkan siswa dengan gaya belajar yang beragam, memberikan berbagai latihan pra penulisan. Nah, ini jelas benar Bapak Ibu, karena dengan latihan yang bervariasi, ini akan membantu siswa untuk berlatih dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Kemudian yang C, menggunakan strategi instruksional yang percaya bahwa setiap siswa belajar dengan cara yang sama. Nah, ini tidak efektif Bapak Ibu dalam kelas yang beragam seperti yang sebelumnya, tidak boleh diberikan dengan hal yang sama. Kemudian yang D, hanya menilai siswa berdasarkan seberapa baik tertulisan dan dipresentasikan deskripsi mereka. Nah, ini juga tidak tepat Bapak Ibu. Penilaian harus mencakup proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Maka yang E jelas pernyataan yang benar, di mana kita menggunakan instruksi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan unik siswa dengan tingkat keterampilan yang berbeda.
Nah, jadi yang E ini pendekatan yang pastinya bisa memastikan semua siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Jadi jawabannya adalah B dan E, Bapak Ibu. Nomor 30, menentukan indikator penilaian dalam kelas text recon. Nah, di sini ada Miss Brown berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dalam kelas berbicara text recon. Kemudian dia ingin memastikan bahwa indikator penilaiannya selaras dengan standar strength content yang sesuai untuk mengukur kemajuan dan pemahaman siswa. Jadi strength content yang sesuai dengan indikator penilaian text recon di kelas Miss Brown, maka apa yang harus dilakukan oleh beliau? Faktor apa saja yang mengikutinya? Bisa dipilih lebih dari satu. Yang pertama, kemampuan siswa untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan pribadi tentang peristiwa. Nah, ini yang A ini, pendapat pribadi dan peristiwa ini sebenarnya belum tepat Bapak Ibu, karena belum menunjukkan kemampuan mereka berekspresi secara aktif karena berdasarkan perspektif pribadi. Kemudian yang B, kemampuan siswa untuk menggunakan peristiwa yang jelas dan terorganisir. Nah, ini benar Bapak Ibu, yang B ya, di mana organisasi ini penting dalam penulisan teks recon. Kemudian yang C, kemampuan siswa untuk menggunakan kosakata dan tata bahasa yang tepat untuk merekon peristiwa. Nah, ini juga benar, karena penggunaan bahasa yang tepat adalah kunci dalam penulisan teks recon. Kemudian yang ke D, tingkat kepercayaan diri dan keterlibatan siswa selama aktivitas berbicara. Nah, ini meskipun penting Bapak Ibu, tapi indikator penilaian ini harus lebih fokus pada konten dan keterampilan yang ada, bukan seperti yang disebutkan tingkat kepercayaan dirinya. Kemudian kemampuan siswa untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan audiens yang berbeda. Nah, yang D ini salah. Kenapa? Karena keterampilannya baik, tetapi tidak langsung berkaitan dengan pengajaran teks recon itu sendiri. Maka jawaban yang tepat di sini adalah B dan C, Bapak Ibu, untuk nomor soal 30. Kita lanjut soal nomor 31, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan teks naratif. Nah, di sini ada Miss Jenny. Miss Jenny ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mempelajari teks naratif. Kemudian dia berencana fokus pada tugas menulis dan presentasi yang mendorong siswa berpikir kreatif tentang pengembangan plot, gitu ya. Kemudian motivasi karakter dan struktur naratif. Nah, Miss Jenny ini mempertimbangkan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang sesuai dengan domain pengetahuan untuk mendukung tujuan ini. Nah, pembelajaran seperti apa dan indikator apa yang Miss Jenny bisa buat Bapak Ibu untuk membuat soal ini, untuk menjawab soal ini? Yang pertama, yang A, tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi elemen naratif dalam teks. Kemudian indikatornya siswa mencantumkan karakter utama, latar, dan titik plot dari sebuah cerita. Nah, ini belum tepat Bapak Ibu ya. Belum tepat karena lebih fokus pada pemahaman dasar daripada berpikir kreatif. Yang B, tujuan pembelajaran ini siswa akan dapat membuat teks naratif original ya, teks naratif asli. Kemudian indikatornya siswa menulis siswa menulis cerita pendek dengan plot unik dan karakter yang berkembang dengan baik. Nah, ini benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini mendorong kreativitas dan kemampuan menulis yang mendalam untuk yang B ini. Kalau yang C, tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis tema teks naratif. Kemudian indikatornya siswa menjelaskan moral atau pelajaran dari sebuah cerita. Nah, ini lebih pada analisis daripada kreativitas Bapak Ibu yang B. Yang D juga benar. Tujuan pembelajarannya siswa dapat menyajikan teks naratif dengan efektif. Indikatornya
siswa melakukan pembacaan dramatis dari cerita yang ditulis. Kemudian menyoroti momen emosional kunci. Nah, ini mendorong ekspresi kreatif dan keterampilan presentasi. Kemudian yang E, tujuan pembelajaran siswa dapat membandingkan berbagai gaya naratif. Indikatornya, siswa membandingkan teknik penulisan dua penulis yang berbeda. Nah, ini lebih bersifat analitis dan tidak mendorong kreativitas secara langsung. Maka untuk yang mendorong kreativitas adalah B dan D, Bapak Ibu. Soal nomor 31. Soal nomor 32 di sini adalah membangun lingkungan belajar yang aman untuk menulis dan mempresentasikan teks laporan. Di mana di situ ada Miss Nisa, seorang guru kreatif yang membuat penulisan laporan menyenangkan untuk siswa kelas 8. Nah, dia ini menciptakan ruang aman untuk berbagi draft dan belajar dari umpan balik. Gitu ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kemudian strategi apa yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan memotivasi? Nah, seperti ini soalnya. Maka yang kita lihat yang A ini menetapkan harapan dan rubrik yang jelas untuk tugas menulis dan presentasi. Nah, ini sebenarnya bisa saja membantu siswa untuk memahami ekspektasi dan merasa lebih percaya diri, tapi belum efektif untuk menciptakan lingkungan belajar dan aman, serta belum memotivasi Bapak Ibu yang A. Kemudian yang B. Yang B ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif pribadi mereka dalam laporan. Nah, ini benar Bapak Ibu. Mengingat yang B ini meningkatkan keterlibatan dan memberi siswa rasa untuk memiliki. Kemudian yang C menerapkan pendekatan instruksional yang menekankan pada menghafal konveksi penulisan laporan. Kalau menghafal ini Bapak Ibu tidak mendukung kreativitas dan pembelajaran yang lebih mendalam. Yang D itu menilai siswa hanya berdasarkan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan mereka. Nah, penilaian ini juga harus mencakup kreativitas dan keterampilan lainnya, bukan hanya konten Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat itu adalah E, juga tepat, yaitu menciptakan budaya kelas yang mempromosikan kolaborasi, saling menghormati dan umpan balik konstruktif. Jadi yang E ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi jawabannya adalah B dan E untuk soal nomor 32. Soal nomor 33 tentang menciptakan lingkungan belajar yang menarik dalam kelas teks naratif, di mana Mr. Harry ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menarik dalam kelas penulisan dan presentasi teks naratif ya Bapak Ibu. Pendekatan apa yang sesuai untuk mendorong kreativitas dan partisipasi aktif siswa ini? Nah, maka yang pertama kita lihat menerapkan kurikulum yang kaku dengan struktur tetap dan fleksibilitas terbatas. Nah, maka pendekatan ini jelas salah Bapak Ibu karena tidak mendukung kreativitas dan adaptasi yang A ini. Kemudian yang B, menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman siswa dan mengidentifikasi area yang perlu didukung. Nah, sebenarnya ini penting Bapak Ibu untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa, tapi tidak mendorong kreativitas dan partisipasi aktif siswa. Kemudian metode penilaian itu tidak mendukung ini ya Bapak Ibu, partisipasi aktif. Nah, tapi kalau mendorong siswa untuk berbagi narasi pribadi mereka, mempromosikan individualitas dan perspektif yang beragam seperti yang C ini. Nah, ini baru benar Bapak Ibu karena apa? Ini meningkatkan keterlibatan dan keunikan dalam pembelajaran. Begitu juga yang D, menggunakan strategi pengajaran yang berbeda seperti scaffolding, visual, dan manipulatif ini untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Maka seperti yang penjelasan-penjelasan sebelumnya Bapak Ibu, yang D ini penting untuk mendukung semua siswa dengan cara yang berbeda-beda. Maka yang E ini tidak cocok karena bergantung pada instruksi yang dipimpin guru dan penjelasan langsung sehingga membatasi pilihan dan otonomi siswa. Sehingga jelas ini tidak mendukung pembelajaran aktif dan kreatif. Jadi jawabannya adalah C dan D Bapak Ibu. Nomor 34 mengembangkan konten. Pembelajaran literasi berpusat pada siswa dalam kelas teks expository, di mana di sini adalah Miss Rania berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa dalam kelas membaca dan mendengarkan teks expository. Pendekatan apa yang harus dia prioritaskan Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu. Nah, pilihannya bisa lebih dari satu. Yang pertama, menerapkan kurikulum yang diarahkan oleh guru dengan fokus yang menghafal dan ujian standar. Seperti tadi juga salah Bapak Ibu. Kalau yang B ini menggunakan berbagai teks otentik seperti artikel berita, laporan ilmiah, dan manual instruksional untuk menghubungkan pembelajaran dengan aplikasi dunia nyata
Nah, ini benar Bapak Ibu, sangat cocok, yang harus diprioritaskan. Kemudian yang C ini, karena yang B ini membuat pembelajaran lebih relevan ya Bapak Ibu, dan menarik bagi siswa, apalagi terhubung dengan dunia nyata. Kemudian yang C ini mendorong siswa untuk melakukan penelitian sendiri dan menyajikan temuan mereka tentang teks ekspositori. Jadi mendorong kemandirian dan penelusuran. Nah, ini jelas benar karena meningkatkan keterlibatan dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang D ini menggunakan strategi yang fokus pada latihan repetitif seperti daftar kosakata dan latihan tata bahasa. Nah, ini jelas salah Bapak Ibu karena tidak cukup menarik dan tidak mendukung pemahaman yang lebih dalam. Yang E apalagi cuma mengandalkan buku teks dan lembar kerja. Jadi ini membatasi pilihan siswa dan kesempatan untuk eksplorasi. Maka pendekatan ini tidak memberikan ruang bagi kreativitas dan eksplorasi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B dan C Bapak Ibu. Nah, soal terakhir dari pembahasan PCK ini yaitu soal nomor 35, di mana soal ini membahas tentang menggabungkan numerasi dalam pembelajaran berbasis berita. Singkatnya, Mr. Doni ingin menggabungkan numerasi dalam berbagai subjek untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, kira-kira seperti itu di siswa kelas 7-nya. Dan beliau percaya numerasi dan seterusnya itu dapat. Nah, aktivitas apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuannya? Tujuan dari Mr. Doni ini, Bapak Ibu, pilihan bisa lebih dari satu. Yang pertama, scavenger hunt numerasi. Jadi yang A ini membagi siswa menjadi kelompok gitu ya, dan memberikan setiap kelompok daftar pertanyaan terkait numerasi berdasarkan berita. Nah, ini jelas mendorong kolaborasi. Benar ya Bapak Ibu? Sehingga membuat mereka bekerja sama untuk menjawab dan melakukan kolaborasi dan mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah. Nah, ini jelas benar Bapak Ibu karena mendorong kolaborasi dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian yang B, diskusi berfokus pada numerasi. Numerasi fokus diskusi. Nah, setelah membaca berita, memimpin diskusi kelas yang fokus pada data numerik yang disajikan. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, bertanya dalam grup tentang menganalisis data, mengidentifikasi, dan menggambar konkaston gitu ya. Maka ini jelas benar Bapak Ibu karena juga membantu siswa menganalisis informasi secara kritis. Yang C, pembuatan infografis numerasi, creation numerasi infografik gitu ya. Nah, di sini menugaskan siswa untuk membuat infografis secara individu. Ini tidak mungkin saja kurang kolaboratif Bapak Ibu dibandingkan pilihan lain karena dilakukan secara individu. Kemudian yang D, peran bermain berbasis numerasi. Di sini membagi siswa menjadi kelompok-kelompok dan memberi setiap kelompok peran terkait berita. Nah, sebenarnya peran dalam numerasi ini harus dijelaskan juga seperti apa. Nah, maka jelas ini kalau mendorong keterlibatan juga masuk, pemahamannya juga masuk, tapi belum tepat dalam numerasinya Bapak Ibu. Kemudian debat berbasis numerasi. Debat berbasis numerasi yang dijelaskan di sini adalah mengorganisir debat tentang isu yang disajikan dalam berita. Nah, debat saja ini belum bisa untuk membahas tentang simulasi Bapak Ibu. Maka jawaban yang benar dari soal ini adalah A dan B. Oke, baik Bapak Ibu, seperti itu pembahasan TO UKPPG Bahasa Inggris bagian yang ketiga. Silakan Bapak Ibu cek video yang pertama dan kedua. Kemudian yang bagian keempat atau dari soal nomor 36 sampai 50, Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini atau cari di bagian live di video SJT Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.